Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teorema 4.1.5, teorema 5.4.5, dan teorema 6.3.2. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nadila Putri Kurniasi, dengan NIM 3 digit terakhirnya 044. Saya Nafa Ainur Khairina dengan digit NIM terakhir 003. Saya Aulia Isnanismin Azahra dengan NIM digit terakhir 019. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nafa. Baik, terima kasih Nadila atas kesempatan waktu yang diberikan. Di sini kelompok kami mengambil teorema 4.1.5 mengenai limit fungsi yang berbunyi jika f suatu fungsi yang memetakan A ke R dan jika C adalah titik klaster dari A, maka f hanya mempunyai satu limit di C. Next. Diketahui dari teorema tersebut, yaitu fungsi f yang memetakan A ke R dan C adalah titik klaster dari A. Akan dibuktikan bahwa f hanya mempunyai satu limit di C. Untuk rencana pembuktiannya, yang pertama adalah memisalkan L aksen dan L double aksen adalah limit dari f di C. Selanjutnya, membuktikan bahwa L aksen akan sama dengan L double aksen. Yang kedua yaitu misalkan L aksen sama dengan L double aksen itu memenuhi definisi 4.1.4 yang mana nantinya akan terdapat delta aksen lebih besar dari 0 dan delta double aksen lebih besar 0. Untuk selanjutnya yaitu memilih delta itu minimum dari delta aksen dan delta double aksen, maka akan didapat sebuah epsilon. Selanjutnya, karena epsilon tersebut adalah sebarang, maka L aksen sama dengan L double aksen. Untuk definisi yang digunakan, yaitu menggunakan definisi 4.1.4, yaitu misalkan A subset dari R dan misalkan C adalah titik klaster dari A. Untuk fungsi F yang memetakan A ke R, suatu bilangan real L dikatakan limit dari F pada C jika diberikan sebarang epsilon lebih besar 0, terdapat delta lebih besar 0, sedemikian sehingga jika X elemen A dan nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx kurangi L kurang dari epsilon. Untuk pembuktiannya, yaitu misalkan L aksen dan L double aksen adalah limit dari F di C. Cukup dibuktikan bahwa L aksen sama dengan L double aksen. Kemudian diberikan sebarang epsilon lebih besar 0, berdasarkan definisi 4.1.4 yang tadi, maka terdapat delta aksen lebih besar 0, sehingga untuk X elemen A dengan nilai mutlak X min C lebih besar 0 dan kurang dari delta aksen, berlaku nilai mutlak Fx kurangi L aksen akan kurang dari epsilon per 2. Juga terdapat delta double aksen lebih besar 0 sehingga untuk X elemen A dengan nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta double aksen akan berlaku nilai mutlak Fx kurangi L double aksen akan kurang dari epsilon per 2. Dengan memilih delta, itu minimum dari delta aksen dan delta double aksen, maka untuk X elemen A dengan nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta berlaku yaitu nilai mutlak L aksen dikurangi L double aksen kurang dari sama dengan nilai mutlak L aksen dikurangi Fx ditambah nilai mutlak Fx dikurangi L double aksen. Kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka dapat disimpulkan bahwa L aksen sama dengan L double aksen. Jadi teorema 4.1.5 terbukti.
Yang selanjutnya yaitu teorema 5.4.5 yang berbunyi, jika F memetakan A ke R, suatu fungsi Lipschitz, maka F kontinus seragam pada Next. Diketahui F memetakan A ke R suatu fungsi Lipschitz dan akan dibuktikan F kontinus seragam pada A. Rencana pembuktiannya yang pertama yaitu F memenuhi kondisi Lipschitz pada A. Yang kedua, terdapat epsilon lebih dari 0. Selanjutnya yaitu mengambil delta yang sama dengan epsilon per K. Untuk yang terakhir yaitu memenuhi nilai mutlak X kurang 0 kurang dari delta dan disubstitusikan ke persamaan 1. Definisi atau teorema yang dibutuhkan yaitu definisi 5.4.4. Misalkan A subset R dan misalkan F memetakan A ke R, jika terdapat konstanta K lebih dari 0, sedemikian sehingga nilai mutlak Fx kurang Fu kurang dari atau sama dengan K dikali nilai mutlak X kurang U. Itu bisa menjadi persamaan yang pertama. Untuk setiap X U di A, maka F dikatakan sebuah fungsi Lipschitz atau memenuhi syarat Lipschitz di A. Untuk pembuktiannya yaitu jika kondisi 1 terpenuhi, artinya F memenuhi kondisi Lipschitz pada A, maka terdapat K lebih dari 0 sehingga XU di A berlaku nilai mutlak Fx dikurang Fu kurang dari atau sama dengan K dikali X kurang U. Untuk epsilon lebih dari 0, kita dapat memilih delta sama yang didefinisikan epsilon per K. Untuk X U di A, jika X U di A dan memenuhi nilai mutlak X kurang U kurang dari delta, maka diperoleh nilai mutlak Fx kurang Fu kurang dari atau sama dengan K dikali X kurang U kurang dari K delta sama dengan K dikali epsilon per K sama dengan epsilon. Munculnya K delta itu karena dari nilai mutlak X kurang U kurang dari delta. Sehingga untuk pertidaksamaan yang menyatakan lebih kecil atau sama dengan K dikali X min U, untuk menilai nilai mutlak X kurang U-nya, itu bisa dimasukkan si delta itu. Nah, jadi lebih kecil dari K delta. Oleh karena itu, F kontinus seragam pada A. Jadi, teorema 5.4.5 terbukti. Baik, selanjutnya untuk teorema 6.3.2, yaitu teorema nilai rata-rata Cauchy. Bunyinya, bila F dan G kontinu pada interval tertutup A, B, dan terdiferensiasi pada interval terbuka A, B, dan asumsikan bahwa G aksen X tidak sama dengan 0 untuk semua C di interval terbuka A, B, sedemikian sehingga FB dikurangin FA per GB dikurangin GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Untuk yang diketahuinya dari teorema tersebut adalah bila F dan G kontinu pada interval tertutup A, B, dan terdiferensiasi pada interval terbuka A, B, dan G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X anggota interval terbuka A, B.
maka akan dibuktikan terdapat C di interval terbuka A, B sedemikian sehingga FB dikurangin FA per GB dikurangin GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Untuk rencana pembuktiannya, yang pertama kita akan menyatakan fungsi fx ke dalam bentuk di mana terdapat P sedemikian sehingga memenuhi teorema Rawls. Yang kedua, dari teorema Rawls diperoleh FA sama dengan FB. Yang ketiga, kita akan mencari nilai P. Yang keempat, memasukkan nilai P yang sudah kita cari tersebut yang ketiga ke dalam fungsi fx. Karena fx memenuhi teorema Rawls, maka f aksen C-nya sama dengan 0. Teorema yang digunakan untuk pembuktian teorema nilai rata-rata Cauchy adalah teorema Rawls, di mana bunyinya adalah bila f kontinu pada interval tertutup I yang terdefinisikan interval tertutup A, B, terdapat turunan F aksen di setiap titik dari interval terbuka A, B, dan FA sama dengan FB sama dengan 0, maka terdapat paling sedikit satu titik C di interval terbuka A, B sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, misalkan Fx sama dengan F kecil X ditambah P dikali Gx. Ini persamaannya dikasih tanda bintang, di mana terdapat P sedemikian sehingga memenuhi teorema Rawls. Dari teorema Rawls diperoleh bahwa Fa sama dengan Fb. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan bintang tadi, maka FA plus P dikali GA sama dengan FB plus P dikali GB. Ekivalen dengan FA dikurangi FB sama dengan P dikali GB dikurangi GA. Sehingga didapat P-nya yaitu minus FB dikurangin FA per GB dikurangin GA. Dari hasil P yang sudah kita dapatkan, selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan bintang. Maka diperoleh Fx-nya sama dengan F kecil X dikurangin Fb min Fa per Gb min Ga dikali Gx. Karena Fx memenuhi teorema Rawls, maka F aksen C sama dengan 0. Kemudian ekivalen dengan F aksen C dikurangin Fb min Fa per Gb min Ga dikali G aksen C sama dengan 0. Ekivalen dipindah ruaskan, maka menjadi Fb min Fa per Gb min Ga sama dengan F aksen C per G aksen C. Jadi teorema nilai rata-rata Cauchy terbukti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.